Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah sosiolinguistik. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu mikrolinguistik, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana bahasa itu digunakan atau language use dalam kajian pragmatik. Sekarang kita masuk kepada makrolinguistik. Dan dalam hal ini sosiolinguistik ini masuk dalam makrolinguistik. Sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat dulu apa itu makrolinguistik. Makrolinguistik itu adalah area hubungan atau interdisipliner antara ilmu linguistik yang mikro sudah kita pelajari itu, kemudian dia bergabung dengan disiplin lainnya atau ilmu-ilmu lainnya dalam perspektif yang berbeda. Untuk lebih jelasnya kita lihat skema ini. Kita sudah mengenal apa itu ilmu linguistik yang pelajari tentang bahasa. Kita sudah membahas tentang fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan semantik. Semua kajian itu kemudian bertemu dengan kajian lain atau disiplin-disiplin lainnya. Kemudian pertemuan antara kedua ilmu ini, linguistik dengan ilmu-ilmu lain itu, itulah yang disebut dengan makrolinguistik. Sekarang kita lihat contoh apa saja makrolinguistik itu. Katakanlah ini adalah kajian linguistik. Kemudian kajian linguistik itu bertemu dengan antropologi. Kemudian perhubungan atau kontak dari ilmu linguistik dan antropologi itu menghasilkan ilmu antropolinguistik. Atau seperti ini. Ilmu sosiologi kemudian bergabung dengan linguistik. Pertemuannya itu membentuk ilmu baru disebut dengan sosiolinguistik. Begitu juga dengan psikologi, yang pertemuannya itu disebut dengan psikolinguistik. Kemudian ada ilmu hukum, yang makronya itu adalah forensik linguistik. Dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya dalam kajian makrolinguistik ini. Jadi dalam hal ini, mikro khusus untuk membahas tentang aspek struktur dari bahasa itu sendiri secara internal. Sementara makro ini tidak terbatas. Apa saja ilmunya bisa masuk, ada banyak sekali. Pokoknya ilmu biologi, kedokteran masuk, dia bisa menjadi neurolinguistik misalnya. Pokoknya banyak lah gitu. Sekarang kita spesifik dulu untuk membahas tentang sosiolinguistik. Oke, apa itu sosiolinguistik? Yang dimaksud dengan sosiolinguistik itu adalah studi interdisiplin yang mengkaji tentang hubungan bahasa dengan sosial masyarakat atau sosial budaya. Adapun aspek dalam sosiolinguistik ini adalah berhubungan dengan social identity, yaitu identitas sosial. Selanjutnya adalah social environment atau lingkungan sosial. Jadi, hal-hal yang bersifat sosiologis ini semuanya akan membentuk bahasa. Dalam artian bahasa itu digunakan dalam prakteknya itu seperti apa. Kemudian dia nanti akan membentuk variasi-variasi bahasa. Jadi language persistence and variation ini kemudian akan dibahas melalui multilingualism dan diglossia. Kemudian ada code switching dan code mixing. Kemudian ada interference dan integration. Jadi semuanya ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi bagaimana bahasa itu ditentukan oleh sosial, identitas sosial. Katakanlah seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kelas-kelas sosialnya. Ada raja, ada bangsawan, ada darah biru, ada rakyat jelata. Misalnya seperti itu. Kemudian bahasa mereka itu juga berbeda berdasarkan tingkat sosialnya gitu. Itu yang nyata. Ada bahasa Jawa kasar, ada bahasa halus,
dan ada jenis bahasa-bahasa lainnya. Bahkan di Bali ada bahasa agama, dan petinggi-petinggi agama itu mempunyai bahasa-bahasa agama seperti bahasa doa-doa mereka, dan ada bahasa keseharian, ada bahasa kasarnya, ada bahasa halusnya juga. Jadi semuanya itu masuk dalam identitas sosial. Kemudian lingkungan, bagaimana lingkungannya? Katakanlah seperti ini, anak sekolah akan berbeda bahasanya dengan anak yang di pasar, di sawah akan berbeda dengan yang di gedung atau di mall gitu. Jadi semuanya itu mempengaruhi dalam bentuk bahasa. Dan bahkan ada orang yang bergabung dengan masyarakat-masyarakat yang berbeda, multi etnis gitu. Katakanlah Cina, Inggris, segala macam, kita bergabung. Sehingga dia akan membentuk bahasa-bahasa lainnya atau bahasa-bahasa baru. Jadi semuanya itu dibahas dalam multilingual sama diglosia, code switching, code mixing, interference, dan integration. Sekarang kita akan memberikan detail penjelasan tentang aspek-aspek atau topik-topik dalam sosiolinguistik ini. Sekarang kita masuk kepada multilingualism dan diglosia. Yang dimaksud dengan multilingualism itu adalah bahasa. Jadi seorang penutur bahasa itu, kalau dulu kita mungkin satu kampung, dalam kampung itu bahasanya satu saja. Katakanlah kita orang Minang, dia di kampung itu saja dia akan berbahasa Minang. Kemudian karena perkembangan zaman, manusia itu selalu berkontak dengan orang lain gitu, sehingga dia mempunyai bahasa-bahasa lainnya. Jadi penggunaan bahasa dalam komunikasi itu bisa jadi dua atau lebih bahasa atau banyak bahasa, sehingga dia menjadi bahasa yang merupakan identitas mereka. Katakanlah seperti ini. Di Singapura, mereka punya primary language. Itu yang pertama ada bahasa Melayu, ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris. Itu yang disebut dengan multilingualism gitu. Di Malaysia juga begitu, di Hong Kong juga begitu. Dan banyak negara mempunyai bahasa yang berbeda, dan itu adalah bahasa resmi. Kalau kita di Indonesia, bahasa resminya Indonesia. Jadi kalau secara nasional bahasanya bahasa Indonesia. Namun di negara lain itu punya bahasa yang menjadi primary language-nya. Kemudian ada secondary, ada berikutnya, sampai ada yang 5 bahasa dalam satu negara itu menjadi bahasa resmi. Oleh karena itu, kajian sosiolinguistik mengambil peran untuk mempelajari bagaimana bahasa itu digunakan. Jadi hal-hal itu berhubungan dengan language policy atau peraturan bahasa, atau kemudian ada perencanaan bahasa, bagaimana bahasa-bahasa itu digunakan. Kemudian ada komoditi. Komoditi itu bagaimana bahasa itu bisa menjadi pasar dan bagaimana dia mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada identity, identitas bahasa gitu. Nah, itu dibahas. Kemudian ada mobility. Mobility itu adalah pergerakan bahasa, bagaimana bahasa satu itu bergerak bebas sehingga dia menjadi plural. Mungkin kalian pernah mendengar istilah bahasa Inggris. Katakanlah seperti ini. Bahasa Inggris ada native, ada fluent, ada working. Yang native itu adalah bahasa resmi atau bahasa standar, bahasa Inggris standar, yaitu American, British, dan Australian. Kemudian, karena perkembangan wilayah, kemudian dia selalu berkembang. Kemudian bahasa Inggris itu bisa jadi banyak, ada Singaporeans, ada Spanish gitu. Jadi setiap negara itu punya bahasa Inggrisnya sendiri, ada Indian English gitu. Bahkan kalau kita mengukuhkan, kita juga punya Indonesian English gitu. Jadi dia bagaimana itu dibahas dalam multilingualism. Oke, selanjutnya kita masuk kepada diglosia. Secara prinsip, multilingualism dan diglosia ini adalah berhubungan dengan penggunaan banyak bahasa. Bagaimana bahasa itu digunakan. Namun perbedaannya adalah diglosia ini lebih kepada situasi dari penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Adapun yang dibahas dalam diglosia ini biasanya adalah language function. Fungsi dari bahasa. Bisa jadi prestige, tradition, acquisition, standardize gitu. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang menggunakan dua bahasa atau lebih itu untuk
memfungsikannya dalam komunikasi gitu. Bisa jadi prestis gitu. Kan kita sekarang lebih prestis pakai bahasa Inggris atau mencampur-campurnya gitu. Atau bisa jadi menjadi tradisi gitu. Jadi mungkin kita akan melihat sebenarnya di keseharian, tapi ini adalah ilmunya, bagaimana bahasa itu digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada code switching dan code mixing. Ya, seperti yang saya bilang tadi, secara prinsip kajian sosiolinguistik itu berhubungan dengan penggunaan bahasa, status, jadi dialek-dialek, perbedaan variasi bahasa itu tadi. Kemudian bagaimana bahasa itu digunakan itu dibahas juga dalam konsep ini, code switching. Yang maksud dengan code switching itu adalah the condition language change in communication related to situation. Jadi artinya ketika seorang pengguna bahasa berubah menggunakan bahasa gitu. Jadi maksudnya itu adalah perubahan seorang penutur bahasa dalam berkomunikasi karena keadaan. Katakanlah seperti ini. Saya sedang bicara dengan kalian, mahasiswa dalam lokal misalnya. Saya sedang berbicara pakai bahasa Indonesia supaya general gitu kan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu, dosen lain. Dia bertanya, "Pak, kuliah Pak." Karena saya orang Minang dan dosen itu juga orang Minang, kemudian saya beralih menggunakan bahasa Minang dari bahasa Indonesia ini, cerita-cerita. Kemudian saya beralih, saya switch, saya berpindah kepada bahasa Minang. Iya Pak, ada apa? Kok sedang kuliah Pak? Oh iya. Kemudian saya beralih ke kalian misalnya, tunggu sebentar ya, saya ada keperluan dengan Bapak ini. Kemudian saya bicara lagi dengan bahasa Minang dengan dosen tersebut. Jadi keadaan seperti itu disebut dengan code switching. Jadi ilmu dalam code switching ini kita bisa melihat bagaimana perpindahan-perpindahan suatu bahasa. Dan ini menarik untuk dikaji. Kalau kalian tertarik dengan ilmu bahasa, nantinya kalian bisa menggunakan switch dari bahasa Inggris dalam film, dalam kehadapan masyarakat. Bagaimana bahasa itu di-switch ke bahasa yang lainnya. Hal-hal yang berhubungan dengan switching itu biasanya language form, clause and sentence. Jadi kalau dia sudah berubah secara klausa dan sentence, itu disebut dengan bahasanya yang di-switch atau code switching gitu. Dan kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena dia berkaitan dengan pembahasan berikutnya, yaitu code mixing. Yang dimaksud dengan code mixing itu adalah the use of two or more language in some situation. Jadi kalau code switching tadi dia mengalihkan. Sementara code mixing itu penggabungan. Dia menggabungkan bukan karena situasi. Karena memang dia penutur bahasa atau dua atau lebih bahasa gitu. Katakanlah seperti ini. Part of language atau frasa. Kita kan sehari-hari sering seperti itu. Code switching misalnya kita menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kita menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Minang. Bahasa Minang dengan bahasa Indonesia. Katakanlah seperti ini. Kalau orang Sumatera berbahasa Indonesia itu akan ketahuan. Apalagi orang Padang. Bahkan ada Indonesia Padang, Indonesia Pekanbaru gitu. Misalnya, kemana kamu tuh? Tuh itu adalah bahasa Minang. Tapi karena dalam keseharian kita menggunakan bahasa Indonesia, juga menggunakan bahasa Minang, kemudian dia menggabung. Kesini aja lah. Kesini aja itu bahasa Minang, tapi yang di Indonesia kan gitu. Gimana kamu nih? Nggak apa-apa bro gitu. Jadi kode-kode seperti itu. Atau banyak orang yang berbicara seperti artis-artis itu, dia sering menyebut which is, somehow gitu. Biar kelihatan keren mungkin ya. Misalnya seperti ini ya. Katakanlah orang menyebut olahraga, dia sebut workout. Padahal tinggal dia bilang, saya sedang melakukan olahraga. Tapi dia senang menyebut dengan fitness atau workout gitu. Jadi bisa jadi kita ngerokok, itu bukan bahasa Indonesia. Ngerokok itu sudah percampuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ngeblok, bahasa Jawa, ngeblok bahasa Inggris jadi ngeblok. Ngevlog gitu. Jadi semuanya itu sudah menjadi code mixing. Oke, dapat dipahami ya. Sekarang kita masuk kepada interference dan integration. Yang dimaksud dengan interference dan integration itu adalah language contact.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua kajian dari sosiolinguistik ini berhubungan dengan kontak bahasa. Berhubungan dengan bahasa itu digunakan oleh masyarakat sosial gitu. Jadi dalam hal ini, kajian interference dan integration itu membahas tentang bagaimana sebuah bahasa itu kontak. Secara prinsip sama dengan code mixing, tapi code mixing itu penggunaannya. Sementara kalau interference dan integration itu bagaimana bahasa itu membentuk sebuah bahasa lainnya gitu. Katakanlah seperti ini. Interference itu adalah language system change in society atau pidgin. Kalau kita kenal istilah pidgin, bahasa pidgin itu adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah sistem masyarakat, terjadi pencampuran bahasa dan sudah menjadi bahasa itu gitu. Kalau code mixing tadi itu dia bukan menjadi bahasa itu, tetapi itu tidak semua. Artinya gini, saya sebagai dosen dan saya lulusan sastra Inggris, kemudian saya mempengaruhi bahasa, kemudian saudara saya tidak seperti itu, dia tidak bahasa Inggris, kemudian dia membahasa Indonesianya. Jadi pokoknya itu bersifat, kadang code switching dan mixing itu bersifat dengan kepada personal individual, sementara interference itu kepada keseluruhan sistem gitu. Katakanlah di daerah-daerah pertemuan antara bahasa Minang dan bahasa Jawa, katakanlah daerah-daerah trans gitu, dia akan menghasilkan bahasa-bahasa baru gitu, bahasa-bahasa pidgin namanya, yang merubah sistem bahasa itu. Ada bahasa Inggris gitu, yang bergabung dengan bahasa lokal, bahasa Belanda, dan banyak hal. Itu banyak sekali contohnya. Apalagi dulu zaman penjajahan, banyak terpengaruhi oleh bahasa-bahasa penjajah itu. Yang disebut dengan interferensi, bagaimana sebuah bahasa menginterferensi bahasa itu, kemudian dia menjadi sebuah bahasa, dianggap sebagai bahasa itu gitu. Misalnya, nah seperti contoh kita tadi, di share. Di bahasa Indonesia, share itu bahasa Inggris. Di share, sekarang kalau saya sebut di share, semua orang pada mengerti. Ngedownload itu orang semua paham. Chattingan, chat itu kan bahasa Inggris, tambah kode dari Indonesiaan itu, chattingan, dan banyak hal yang lain gitu. Apalagi sekarang karena majunya teknologi dan media informasi, semua itu akan bergabung dan akan membentuk bahasa sendiri. Itu makanya ketika ahli-ahli bahasa membuat kamus bahasa Indonesia yang baru, katakanlah PUEB itu, kemudian akan terasa aneh, dan banyak masyarakat yang lebih suka menggunakan bahasa yang sudah dia pakai biasanya, download gitu. Mana yang lebih enak menggunakan download atau unduh, upload, atau yang macam-macam, chattingan atau obrolan gitu. Jadi semuanya hal seperti itu, sehingga kata-kata ini kemudian menjadi hal yang biasa gitu. Nah, kemudian dia membentuk bahasa baru, itu yang disebut dengan bahasa pidgin gitu. Nah, kemudian kalau integrasi itu sama juga dengan interference, tapi sifatnya lebih rendah. Kalau yang pidgin itu, interference itu dia menjadi bahasa baru. Sementara kalau integration itu adalah bagaimana bahasa atau sebuah bahasa itu berintegrasi dengan bahasa lainnya. Karena penggunaannya, dalam hal ini dia tidak menghasilkan bahasa baru, tapi mungkin karena bahasa itu tidak ada, kemudian diadaptasi, katakanlah seperti itu. Atau biasa disebut juga dengan bahasa Kreol atau bahasa-bahasa pencampuran tadi. Jadi misalnya seperti ini, ada, kita kenal Otto kan, kalau orang Padang itu tahu Otto itu mobil itu, atau Otto itu merupakan karena sudah terbiasa orang menyebut auto, akhirnya dia menjadi auto dan sudah dipahami. Jadi integrasi ini adalah pengucapan atau penggunaan yang berulang-ulang sehingga dia menjadi origin, dia sudah menjadi bahasa itu gitu. Sebenarnya seolah-olah menjadi bahasa itu gitu. Itu dia. Misalnya riset, kita kan sebut riset juga, riset. Kemudian ada mobil, dan lain sebagainya. Banyak hal gitu. Jadi interference dan integration ini adalah lagi kontak. Kalau interference itu dia menjadi sistemnya berubah menjadi dan diakui gitu. Sementara integration ini dia tidak sadar mengakui hal semacam itu. Dan dia tidak menjadi bahasa baru.
Dia cuma menggunakan bahasa itu dan kemudian tanpa sadar sudah menjadi biasa saja. Katakanlah banyak sekali ada kursi. Katakanlah sekarang insya Allah itu sekarang sudah tidak lagi menjadi punya orang Islam. Semua agama sudah menggunakan insya Allah sekarang. Insya Allah, alhamdulillah. Itu sudah menjadi kebiasaan sehingga dia menjadi bagian bahasa itu. Bersyukur misalnya. Katakanlah kita sembahyang, padahal sembahyang itu tidak bagian dari hal-hal dari semua agama. Karena sembahyang itu mungkin spesifik kepada agama sesuatu yang misalnya yang menyembahyang siapa gitu. Tapi karena sudah kebiasaan sehingga dia dianggap dari bagian dari bahasa itu. Jadi secara keseluruhan mulai dari multilingualism sampai kepada interference dan integration ini semuanya membahas bagaimana sebuah bahasa digunakan dalam masyarakat, dalam tataran sosial bermasyarakat. Jadi saya kira saya cuma memberikan frame yang pasti saja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa belajar sendiri dan baca lebih lanjut. Atau kalian baca di buku saya, Mengenal Ilmu Bahasa. Saya kira sampai di sini saja dulu pengantar untuk makrolinguistik ini. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.